Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 18 November 2023. Saya bersama Pak Amin Rais mengunjungi IKN. Berangkat dari Samarinda, kami menempuh perjalanan sekitar 2,5 jam. Di dekat IKN, kami sempat singgah di sebuah masjid. Dan selepas sholat, sekelompok warga menemui kami. Mereka mengeluhkan badai debu yang dibawa oleh truk-truk besar yang siang malam keluar masuk IKN. Dan memang benar, semakin dalam kami menuju IKN, semakin terlihat jelas lapisan debu tebal yang pekat menutupi jalan-jalan raya dan tembok-tembok rumah warga. Pemandangan hijau hutan yang kami lalui sebelumnya mendadak menjadi coklat tanah lumpur yang kering di mana-mana, seperti desa yang tak terawat. Di sepanjang jalan itu pula, kami lihat kantor dan mes-mes BUMN yang baru separuh jalan dibangun. Sampailah kami di titik nol IKN, titik nol Nusantara. Di sana, tak banyak yang kami lihat kecuali anak-anak tangga menuju satu bangunan simbolis bertuliskan titik nol Nusantara. Kami lanjutkan perjalanan menuju IKN dengan harapan dapat melihat bangunan-bangunan yang kiranya sudah hampir jadi. Karena kita semua telah mendengar keinginan pemerintah untuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus tahun depan di sana. Kita juga lihat di media sosial, para influencer menampilkan latar belakang bangunan IKN yang besar dan terkesan hampir jadi. Memasuki IKN, seketika kami bingung karena tempat itu bukan sebagaimana yang ada di dalam bayangan kami. Hampir semua bangunan yang kami lalui, kalau tidak baru papan nama saja, maka baru tahap awal yang mungkin tak lebih dari 30-40%. Memang ada beberapa rumah-rumah menteri yang dari luar tampak hampir jadi, tapi masih jauh untuk dapat ditinggali. Infrastruktur dasar seperti sanitasi pun juga terlihat dalam tahap awal sekali. Masih banyak yang berupa galian besar terbuka begitu saja. Kami lanjutkan masuk lebih jauh ke IKN hingga ke bangunan bakal Istana Presiden. Tak jauh dari sana juga terlihat tempat bakal upacara 17 Agustus. Sama saja, menurut kami masih jauh dari yang kami bayangkan sebelumnya. Sulit untuk membayangkan tempat itu benar-benar siap dan layak untuk upacara 17 Agustus tahun depan, kecuali kalau dipaksakan sana-sini. Tak berani juga kami mencoba menghitung-hitung berapa ratus atau ribu triliun rupiah yang dibutuhkan, tidak hanya untuk menyelesaikan bangunan IKN yang secara keseluruhan itu belum apa-apa, tapi juga untuk memindahkan seluruh peradaban pemerintahan ibu kota ke sana. Kemudian entah saya yang mulai kehilangan kapasitas spasial, tapi saya melihat bangunan-bangunan di IKN termasuk Istana Presiden cenderung lebih kecil ketimbang kesan yang saya dapat dari perencanaan yang telah dipublikasikan. Atau mungkin bukan kemampuan spasial saya yang menurun, tapi akal saya yang terpedaya oleh visualisasi yang bias dan berita-berita yang menggembar-gemborkan IKN. Ambisius, saya takut IKN adalah lebih ke sebuah proyek ambisius kelompok kecil dengan syahwat kepentingan pribadinya, ketimbang sebuah proyek kebangsaan untuk kepentingan rakyat. Tak ada kesan kajian yang mendalam dan saintifik dari progres IKN yang kami lihat kemarin. Serba tidak siap, itulah kesan yang kami tangkap. Mes-mes BUMN yang mengerjakan IKN baru saja mulai dibangun. Bagaimana mau menyelesaikan bangunan-bangunan inti IKN tahun depan? Hil yang mustahil. Berapa triliun dan berapa tahun lagi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan IKN? Yang kalau kita pikirkan sekali lagi, sebenarnya sangat belum diperlukan. APBN akan kehabisan darah dalam tahun-tahun mendatang. Dan mau tidak mau harus disuntik hutang agar tetap bernafas. Padahal di sisi lain, dana IKN seharusnya dapat kita gunakan untuk menyelamatkan anak-anak Indonesia dari stunting, gizi buruk, putus sekolah, juga pengangguran dan kemiskinan. Proyek IKN adalah proyek mercusuar yang idenya terlalu menyundul langit, hingga lupa pijakan di daratan.
ide IKN mengingatkan saya pada karakter narsisistik megalomaniak. Karakter tersebut berpikir dirinya paling penting, paling besar, dan paling mampu. Sehingga jaringan saraf pusatnya menciptakan delusi yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa membangun IKN dalam waktu sekian tahun saja itu bisa karena dirinya hebat. Saya bisa saja salah, tapi saya yakin bagi yang melihat langsung IKN saat ini dengan nurani yang jujur akan berpendapat yang sama dengan saya dan juga Pak Amin Rais. Kami khawatir IKN akan jadi proyek raksasa yang mangkrak, dan siapa lagi korbannya kalau bukan rakyat. Surat pendek ini adalah sebuah autokritik seorang anak bangsa yang mencintai negeri dan saudara setanah airnya, yang ingin melihat negeri yang gemah ripah loh jinawi ini dikelola dengan benar, sehingga semua rakyatnya hidup makmur. Kepada saudara-saudara di Kalimantan Timur, jangan mau kita dibentur-benturkan. Kita semua setuju dan mendukung pemerataan pembangunan dimanapun, termasuk di Kalimantan Timur. Tapi proses dan perencanaan yang serampangan yang malah membuat rakyat menderita nantinya harus kita lawan. Dan akhirnya, kepada Presiden Jokowi yang saya hormati, saya sarankan untuk tinjau ulang pembangunan IKN dan lakukan perencanaan kembali yang realistis dan tidak ambisius, sehingga APBN tetap sehat, utang yang terlanjur menggunung tak bertambah, dan permasalahan negeri yang lebih penting dapat diselesaikan terlebih dahulu, seperti gizi buruk, stunting, dan lain sebagainya. Dan satu lagi, kepada para influencer yang diterbangkan ke IKN dengan biaya negara yang tidak murah, jangan malah memberikan informasi false positif yang malah mengelabui sementara rakyat Indonesia.